Bismillahirrohmanirrohim. Dengan mengagungkan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita lanjutkan pelajaran ilmu Makrifatullah. Ilmu ini adalah ilmu hak pemahaman tingkat tinggi. Untuk itu bila ada yang tidak difahami hendaklah bertanya kepada guru mursyid yang faham dengan ilmu ini. Janganlah bertanya kepada yang bukan mahomnya, yang justru malah menjadi fitnah. Ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di hati para kekasihnya, yaitu hamba-hamba yang dikasihinya, para nabi, para aulia, dan para wali. Bab ini menyatakan kesudahan ilmu yang tahqiq tiada diperoleh lebih daripada itu walau anbiya sekalipun. Fikirkan olehmu dan cari olehmu guru yang boleh menguraikannya. Perkataan sedikit ini terlebih besar faedahnya daripada dunia serta isinya dan terlebih keras dari batu lebih tajam dari pedang. Inilah ilmu syuhud, ilmu orang ahli syufi radhiyallahu anhu. Inilah suatu rahasia, bahwasanya engkau itu sampai kepada aku hai hambaku yang aku ridai. Bahwasanya maha suci aku beserta engkau, adalah ini jika engkau berada di dalam nurku. Maka engkau itu lenyaplah di dalam kosong. Nol itu bahwasanya Ahmad itulah gaib. Maka engkau itu lenyaplah di dalam kosong. Maka engkau itu lenyaplah di dalam kosong. Bahwasanya Ahmad itulah gaib. Itulah yang disebut gaib dengan gaib, atau diri itulah yang disebut gaib. Maka Ahmad itulah yang disebut diri yang gaib, dan Muhammad itulah yang disebut diri yang zahir. Sebab itulah kami ajarkan kalimat tauhid dan kami perintahkan kalimat syahadat. Jikalau engkau itu berpegang pada keduanya, maka selamatlah engkau dunia dan akhirat dan engkau itu adalah mukmin yang sebenar-benarnya. Atau yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya kalimat tauhid itu ialah makam ruh yang tiada lupa ia kepada yang menjadikannya setiap saat dan kalimat syahadat itulah yang menyempurnakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau itu rindu selalu kepadaku yang menjadikan semesta alam. Itulah yang disebut engkau itulah bertubuh nurullah, kun hatitah. Maka itulah yang disebut lenyap dengan aku. Asal engkau yang aku jadikan ialah mula-mula kepada engkau itu satu rahasia nur. Dan nur itu yang disebut nur zat, maka nur zat itu menjadi diri. Sudah itu diri engkau gaib di dalam nurullah, maka oleh itu gaib lagi yang disebut kosong, nol. Maka berkata di dalam kun, maka kun itulah yang disebut alif. Maka alif itulah yang disebut diri. Maka gaib alif itu menjadi laisa, maka berkatalah ia hak. Maka yang hak itulah yang disebut tiada berwujud dan tiada bernama zat. Maka engkau itu yang dinamakan aku. Sebab itu bukan di luar bukan di dalam. Sehingga meliputi aku semesta sekalian alam. Maka laisalah aku di dalam diri engkau itu. Jikalau engkau mengenakan aku, maka engkau itu adalah di dalam kalimahku. Sesudah engkau di dalam kalimahku itu, maka engkau itu bertubuh syahadat. Sesudah bernama syahadat, maka engkau itu bernama Muhammad. Jikalau engkau sudah bernama Muhammad zahirnya, maka batinnya itu bernama Ahmad. Sesudah bernama Ahmad, maka engkau itu gaib dengan hu, maka akulah itu. Engkau dengarkan bunyi di dalam tubuh engkau itu berbunyi wujud zat. Wujud itu berbunyi hu, zat itu berbunyi Allah. Maka oleh hilang bunyi hanya kosong. Maka kosong itu maknanya fana, hanya dirinyalah yang ada, yang tahu serta melihat dan yang mendengar semuanya lenyaplah di dalam yang kosong itu. Maka kosong itu maknanya fana, hanya dirinyalah yang ada, yang tahu serta melihat dan yang mendengar semuanya lenyaplah di dalam yang kosong itu. Inilah pegangan kita kepada hayat, maka hayat itu menjadi nyawa, dan nyawa itu menjadi Muhammad. Maka jangan engkau cari lagi. La'a itu hayat,
Ilaha, itu ruh. Ilah, itu nafas. Allah, itu nyawa. Maka jangan dicari lagi, itulah pegangan kita. Adapun sebenar-benarnya diri itu hayat, dan sebenar-benarnya hayat itu ruh, dan sebenar-benarnya ruh itu nafas, dan sebenar-benarnya nafas itu rahasia, dan sebenar-benarnya rahasia itu Nur Muhammad, dan sebenar-benarnya Nur Muhammad itu tubuh kita. Adapun badan ruhani itu ialah Allah, dan Allah itu jangan dicari lagi, karena Allah Ta'ala sudah menjadi segala nyawa. Jangan engkau cari lagi, karena Allah Ta'ala itu laisa kamislihi. Penjelasannya, engkau itu adalah rahasiaku, maka rahasia itulah yang menuju kepada aku, sehingga engkau itu adalah pendengaranku dan penglihatanku, dan kesemuanya itu terhimpun di dalam rahasiaku, maupun di dalam atau di luar. Sehingga engkau fana fil fana, dan tiada mempunyai daya upaya. Sehingga batin engkau itulah yang dikatakan Ta'ala. Jikalau engkau hilangkan tubuh menjadi nur, sehingga tubuh engkau menjadi ruh, maka hilangkan tubuh engkau itu menjadi titik. Maka titik itulah yang disebut kaca putih. Yaitulah asal-asalnya kejadian alif. Maka alif itulah bergerak di dalam laut rahasia. Itulah yang disebut hayat. Maka hiduplah dan bergeraklah tubuhnya. Itulah yang dinamakan sifatnya yang ada di dalam tubuh engkau itu. Itulah namanya, itulah dirinya. Maka akulah yang laisa dan jangan dicari lagi. Itulah yang disebut sudah menjadi nyawa. Kalau engkau kosongkan maka yang berbunyi aku itu wujudku. Kalau engkau keluarkan maka berbunyi rahasia. Maka kalau engkau naikkan nafas engkau maka berbunyi wujud idafi. Nafas itu adalah rahasia antara turun naik. Itulah yang berkata aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Disitulah engkau di dalam dirinya. Naik berbunyi wujudku dan turun berbunyi zatku. Disitulah engkau mengetahui atau yang berkata disebut rahasia di dalam rahasia. Maka hilanglah rahasia itu. Yang ada hanyalah wujudku. Disitulah engkau miraj. Pertemuan dalam hadiratku, dan apabila engkau turun maka wajiblah engkau mengerjakan perintahku. Sehingga engkau cinta kepadaku dan engkau jauhilah segala yang kuharamkan. Engkau lihatlah syahadat, disitulah engkau menyempurnakan segala-galanya, berpeganglah kepadanya. Karena jikalau tidak maka engkau itu adalah sesat, maka selalulah engkau wajib mengerjakan perintahku. Syahadat itu adalah tubuh engkau. Alhamdulillah itu aku dengan engkau. Ingat itu adalah rahasiaku kepada engkau. Jikalau engkau tiada berpegang pada yang diajarkan Nabi kita itu, maka engkau sesat lagi kafir. Oleh sebab itu wajiblah engkau mengerjakan perintahnya dan taat kepadanya. Dan hendaklah engkau khauf dan cinta dan jangan engkau lupa setiap saat. Jikalau engkau lupa maka aku lebih jauh, dan kalau engkau dekat maka aku lebih hampir, dan kalau engkau hampir maka akulah dirimu dan diriku adalah laisa kamislihi. Disitulah engkau zauq. Marilah kita bersama-sama memperbanyak amaliyah sehingga terbukalah bagi engkau satu dinding rahasia atau hijab yang dikatakan nur ala nurin. Maka nur itu tajalilah kepada dirinya, sehingga engkau gaib maka engkau adalah di dalam wujud hak. Kita sebut kalimah zikir la ilaha illa Allah, satu nafas itulah yang disebut kalamullah. Jikalau engkau naikkan nafas engkau itu aku atau hu, maka itulah yang dinamakan wujudku yang laisa. Ialah yang tiada huruf dan tiada suara. Jikalau engkau zahirkan suara engkau itu, maka zahirlah sifatku. Jikalau tiada engkau zahirkan, maka engkau gaib di dalam wujud idafi. Wujud itu laisa idafi,
itu suci murni dan bersih. Itulah yang disebut Nur dan itulah yang dinamakan Ahmad dan juga adalah dinamakan Nur Zat. Maka zat itulah yang disebut engkau. Barulah itu dikatakan fana, ulfana, atau yang disebut karam dan engkau itu sampailah sudah kepada bako ulbako. Disitulah engkau melalui segala-galanya yang disebut nur ala nurin atau gaib dengan gaib sampai hak kepada hak.